episode Rumah dengan Rooftop. Teman-teman, ini saya ada satu desain rumah dengan 4 kamar dan ada musola juga. Di bagian atas rumah ada rooftop garden yang udah makin populer ya buat rumah tinggal. Lokasi dibangunnya rumah ini berada di area padat penduduk dengan tipikal rumah di perumahan yang akan direnovasi. Nah, seperti ini untuk animasi lantai 1, dilanjutkan dengan animasi lantai 2. Sekarang kita lihat lebih detail lagi ya untuk fasad depannya. Pada bagian depan ini ada sebuah portal yang besar mengayomi satu pagar kayu atau material pengganti kayu lainnya, dan ada juga roster di sampingnya. Untuk balkon lantai 2 menggunakan material kaca dengan rangka besi holo. Selain itu ada pot tanaman di sampingnya. Kemudian di bagian atas ada tanaman rambat di bawah pagar balkon dari kaca juga. Di penggambaran ini saya buat tanpa tetangga ya teman-teman, jadi bisa dilihat bagian sampingnya kayak apa. Nah, ini kalau kita berada di bagian depan rumah, kita lihat proporsi dan skala bangunannya seperti ini. Bagian depan ada pot tanaman untuk membuat penghijauan di depan rumah agar terkesan lebih asri. Kemudian kita masuk ke dalam area carport dengan keramik motif kotak-kotak kecil. Di sini bisa langsung masuk ke ruang keluarga ya teman-teman, dengan dibatasi oleh pintu geser motif kotak-kotak juga. Sedangkan buat masuk ke area terasnya, kita perlu berjalan lagi ke depan. Untuk masuk ke area teras ini bisa juga diletakkan banyak tanaman di sini ya. Kemudian kita masuk ke dalam ruang tamu. Yang pasti kesannya masih terbuka dengan kaca-kaca samping ini. Selain itu, pintu yang tinggi juga membuat ruang tamu ini rasanya tinggi dan megah ya, apalagi dengan ornamentasi dan dekorasi seperti ini. Di beberapa sudut juga bisa kita letakkan dekorasi ruangan. Kemudian kita masuk ke dalam area ruang keluarga. Di sini terlihat langsung sebuah area entertainment dengan televisi dan rak di atasnya, yang menyambung langsung dengan area carport, sehingga kalau ada acara bisa memudahkan dibuka dan membuat ruang keluarga bisa meluber dan cair ke arah carport ya.
Di ruang keluarga ini ada akses juga ke arah taman. Di bawah tangga bisa diletakkan satu area gudang sesuai dengan request dari owner. Tentunya bisa memudahkan untuk menyimpan segala macam-macam alat dan barang. Nah, di sini ada taman yang saya buat dengan kolam ikan. Di sini tujuannya bisa dinikmati dari kamar tidur utama ya teman-teman. Karena ukurannya juga harus kompak. Diletakkan wardrobe dan meja rias dalam satu spot. Sedangkan di depan tempat tidur bisa melihat langsung ke taman dan kolam ikannya. Setelah itu kita lanjut lagi keluar. Ada di samping kanan ini kamar mandi bersama yang memang dibuat sebagai kamar mandi luar atas request dari klien ya. Setelah itu di bagian pojokan ada area dapur. Di dapur ini bagian atasnya ada atap polikarbonat yang bisa mengalirkan udara juga. Untuk dapurnya sih bentuknya simple dengan bentuk L, tapi menurut saya udah cukup ya. Apalagi dengan satu kulkas besar yang memang sudah dimiliki klien. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke ruang keluarga menuju ke area tangga. Di area tangga ini satu sisi diberikan wallpaper sehingga memberikan ornamentasi di area sekitar tangga. Dan selain itu juga tangganya menggunakan banyak unsur kayu. Di lantai 2 langsung disambut oleh ruang keluarga lantai 2. Ruang keluarga ini bisa dipakai anak-anak karena memang di sini ada 3 kamar ya. Saya juga memberikan akses tangga dan juga ke void di taman di bawahnya. Sekarang kita akan masuk ke kamar tidur anak yang di depan. Di sini bisa ada akses ke arah balkon. Jadi ruangannya juga terkesan tidak sempit ya. Dengan satu meja belajar, lemari dan juga tempat tidur yang menjadikan kamar ini sangat-sangat memadai untuk seorang anak. Setelah itu kita keluar dan masuk lagi di kamar tidur anak yang satunya. Di sini juga relatif sama penataannya dengan tempat tidur, meja dan juga lemari. Dan juga sebuah akses menuju ke balkon di bagian depan. Di sini kita bisa lihat akses balkon ini bisa dari 2 kamar tidur anak yang di bagian depan. Dan juga di balkon ini juga ada spot buat tanam-tanam tanaman ya. Untuk kamar yang ini interiornya lebih maskulin dengan aksen dinding bata pada salah satu sisinya. Nah, kita keluar dari kamar tidur anak yang depan menuju ke bagian tengah. Di sini saya tunjukkan area void ke arah taman di bawahnya. Ada juga kamar mandi bersama di lantai 2. Dan kamar tidur anak yang belakang. Penataannya cukup kompak juga dengan fasilitas kamar yang memadai. Selain itu juga ada jendela besar ke arah void taman tadi. Kita keluar lagi ke ruang keluarga lantai 2, ada tempat meletakkan kulkas dan juga ada sebuah musola dengan ornamen khas bercirikan Islami. Dan setelah itu kita menuju ke lantai rooftop melalui tangga tentunya. Salah satu dindingnya bisa diberikan wallpaper dengan motif yang sesuai. Ada pintu untuk keluar menuju ke area rooftopnya. Nah, sekarang kita lihat dulu ya, di bagian belakang ada area service, yaitu ruangan yang bisa difungsikan sebagai kamar tidur asisten maupun ruangan lain yang diperlukan. Dan juga tempat untuk meletakkan mesin cuci dengan area jemuran di depannya.
Di rooftop ini ada pot tanaman yang mengelilingi sehingga owner bisa memakainya sebagai tempat bercocok tanam, dan ada satu area luas di bagian depan yang bisa diberikan rumput sintetis. Teman-teman juga bisa meletakkan meja kursi di sini ya, sesuai kebutuhan aja, atau bisa juga dipakai buat camping bersama anak-anak. Nah, di sini saya tunjukkan lagi buat fasad depan dari desain kode 266B. Ini adalah denah lantai 1 dan denah lantai 2. Bila berminat, Anda bisa memesan gambar kerja lengkap desain rumah ini kode 266B. Silakan hubungi WhatsApp. Simak juga desain kami yang lebar 6 meter lainnya ya. Kami ada cukup banyak desain dengan lebar 6 meter. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan banyak manfaat dari channel Prabowo Hendarto, channel desain rumah pertama di Indonesia.